sih latar belakang dari pemberontakan Andi Aziz? Pemberontakan Andi Aziz berawal dari situasi politik Indonesia setelah Belanda mengumumkan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Sesuai hasil konferensi media bundar, Indonesia tidak langsung menjadi negara kesatuan, melainkan menjadi Republik Indonesia Serikat dengan 16 bagian negara. Salah satunya adalah negara Indonesia Timur. Pembentukan RIS menimbulkan banyak masalah karena mayoritas masyarakat Indonesia lebih menghendaki negara kesatuan. Jadi, Andi Aziz ini merupakan seorang perwira Angkatan Laut Republik Indonesia atau yang biasa disingkatnya sebagai ALRI. Beliau juga merupakan pemimpin pemberontakan di Makassar pada tahun 1950 dan beliau juga memiliki nama lengkap yaitu Kapten Andi Abdul Aziz yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, latar belakang pemberontakan ini tuh Indonesia di situ baru saja merdeka dan sedang dalam proses melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan pada saat itu juga banyak mantan tentara Belanda yang berada di daerah timur memiliki pengaruh besar terhadap status politik di sana yang akhirnya di sana politiknya tidak stabil. Mendengar kabar itu, akhirnya Andi Aziz melakukan tindakan seperti menolak datangnya APRIS ke dalam Sulawesi Selatan yang dikirim dari Jawa untuk melakukan atau merebut kekuasaan militer di Sulawesi Selatan. Yang akhirnya Andi Aziz ini memilih untuk melakukan perlawanan senjata di Makassar. Jalannya pemberontakan Andi Aziz. Pada tanggal 5 April 1950, Kapten Andi Aziz yang sebelumnya merupakan perwira KNIL melancarkan pemberontakan di Makassar, Sulawesi Selatan. Tujuannya adalah menolak kehadiran tentara APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dari Jawa yang ditempatkan di Sulawesi Selatan. Andi Aziz khawatir bahwa kedatangan APRIS akan mengurangi pengaruh ex-KNIL serta mengancam posisi militer dan politiknya di Makassar. Pasukan Andi Aziz bergerak cepat dengan menguasai markas-markas militer, sehingga kendali keamanan kota ada di tangan mereka. Pelabuhan Makassar dikuasai agar tentara APRIS yang datang dari luar daerah tidak bisa mendarat dengan mudah. Selain itu, mereka juga menguasai gedung-gedung pemerintahan, pos penghubung, dan jalur strategis yang ada di kota untuk memperkuat kontrol penuh atas Makassar. Dengan menguasai titik vital ini, pasukan Andi Aziz berhasil menciptakan situasi genting di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk melumpuhkan kekuatan APRIS di kota Makassar, pasukan Andi Aziz menangkap dan menahan beberapa perwira APRIS yang sudah berada di kota Makassar. Langkah ini dilakukan agar APRIS kehilangan komando sehingga tidak mampu mengorganisir perlawanan dengan cepat. Tindakan ini sekaligus menjadi bentuk intimidasi bahwa Andi Aziz tidak menginginkan kekuatan militer dari pusat mengambil alih Sulawesi Selatan. Andi Aziz, seorang mantan perwira militer, mencoba bernegosiasi dengan pemerintah pusat pada tahun 1950. Ia memimpin pemberontakan di Makassar, Sulawesi Selatan karena tidak setuju dengan masuknya pasukan TNI ke wilayah tersebut. Negosiasi ini gagal karena Andi Aziz menolak tawaran dari pemerintah pusat. Ia bersikeras agar pasukannya tetap berada di Makassar dan menjadi bagian dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Namun, pemerintah pusat menolak permintaan tersebut. Akibatnya, pemerintah pusat memutuskan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Andi Aziz mencoba menyerahkan diri dan diadili, sedangkan pasukannya dilucuti. Perkenalkan, nama aku Nikesha Zahwa, absen 33, dan di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih pemicu dari pemberontakan Andi Aziz. Nah, di sini aku akan membagi menjadi 3 poin. Yang pertama, integrasi tentara KNIL ke TNI. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah pusat berusaha menyatukan semua kekuatan militer menjadi satu, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Itu masuk bekas tentara Belanda atau KNIL. Nah, bagi sebagian orang, kebijakan ini dianggap wajar demi persatuan bangsa. Tapi bagi Andi Aziz yang dulunya perwira KNIL justru terasa mengancam. Dia khawatir kalau
masuk ke dalam TNI, pangkat yang sudah dia dapatkan akan turun dan pengaruh dari daerahnya akan hilang dan pasukannya tidak lagi dihargai. Jadi bisa dibilang penolakan Andi Aziz terhadap integrasi ini lebih banyak dipicu oleh rasa takut kehilangan akan jabatan dan juga gengsi. Yang kedua yaitu perubahan kekuasaan di daerah. Selain soal militer, perubahan sistem politik juga memicu berbagai ketegangan. Pada saat itu di kawasan timur Indonesia masih berdiri negara Indonesia Timur atau biasa disebut NIT, warisan Belanda yang memakai sistem federal. Pemerintah pusat di Jakarta ingin menghapus NIT dan menggantinya dengan sistem negara kesatuan. Namun masalahnya Andi Aziz dan banyak elit lokal lainnya lebih pro-federal, dikarenakan sistem ini membuat mereka tetap mempunyai posisi yang penting di daerah. Kalau NIT dihapus, otomatis peran elit lokal akan berkurang dan kekuasaannya akan lebih terpusat di tangan pemerintah Jakarta. Nah, makanya dari sinilah munculnya rasa khawatir karena Andi Aziz merasa punggung politik dan kekuasaan yang ia nikmati sekarang akan hilang. Oost-Indonesië, een nieuwe staat is geboren. President Sukawati arriveert in Makassar, de hoofdstad van Oost-Indonesië, een der deelstaten van de te vormen federatie. Dan yang terakhir yaitu kurangnya komunikasi dan ketidakpuasan politik. Faktor lainnya adalah komunikasi yang buruk antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh yang ada di daerah. Andi Aziz merasa bahwa aspirasi dan kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan tidak pernah benar-benar diperhatikan oleh Jakarta. Nah, rasa diabaikan inilah yang menimbulkan rasa kekecewaan yang besar, baik di kalangan militer maupun di kalangan masyarakat. Dari kekecewaan itulah yang muncul ketidakpuasan politik yang semakin lama semakin mengeras. Pada akhirnya jalan yang dipilih oleh Andi Aziz bukanlah dialog, melainkan perlawanan. Inilah yang kemudian meledak menjadi pemberontakan di Makassar pada April tahun 1950. Nah, karena pemberontakan Andi Aziz ini, akhirnya pemerintah turun tangan dan mengeluarkan ultimatum sebagai berikut. Pemerintah RIS atau Republik Indonesia Serikat mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April 1950. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat mengeluarkan ultimatum kepada Kapten Andi Aziz. Ultimatum ini lahir akibat pemberontakan yang dipimpin di Makassar. Isi dari ultimatum tersebut adalah perintah agar Andi Aziz segera menghentikan pemberontakan, menyerahkan diri, dan membubarkan pasukannya dalam waktu 4x24 jam. Karena ultimatum ditolak, pemerintah mengirim pasukan TNI di bawah Kolonel Alex Kawilarang ke Sulawesi Selatan. Akhirnya pada 15 April 1950, Andi Aziz menyerahkan diri tanpa perlawanan, lalu diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa atau disebut dengan Mahmiluk dan dijatuhi hukuman penjara. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai operasi penumpasan pemberontakan Andi Aziz di Makassar pada tahun 1950. Yang pertama, terdapat latar belakang singkat dari penumpasan pemberontakan Andi Aziz yang dimulai setelah konferensi meja bundar pada tahun 1949. Wilayah Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat. Di Sulawesi Selatan muncul ketidakpuasan dari pihak-pihak NIL dan kelompok federalis. Kapten Andi Aziz yang dimana berperan sebagai ex-perwira NIL melakukan pemberontakan di Makassar pada tanggal 5 April 1950 untuk menolak masuknya perang APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dari Jawa. Selanjutnya terdapat pertempuran singkat mengenai penumpasan pemberontakan Andi Aziz. Sesampainya di Makassar, pasukan Kolonel Kawilarang segera melakukan operasi militer. Terjadi bentrokan singkat antara pasukan APRIS dan kelompok Andi Aziz. Dikarenakan kekuatan militer Andi Aziz yang relatif kecil karena hanya mengandalkan ex-NIL lokal, pasukannya tidak mampu menghadapi serangan terorganisir dari APRIS. Selanjutnya, mundurnya pasukan Andi Aziz. Pasukan Andi Aziz akhirnya mundur dan tidak lagi melakukan perlawanan. Karena tidak mampu, lalu Andi Aziz sendiri kemudian menyerahkan diri kepada pihak pemerintahan pada tanggal 26 April 1950. Dengan berakhirnya pemberontakan ini, wilayah Makassar dan Sulawesi Selatan kembali dalam sekaligus menguatkan posisi Republik Indonesia menuju bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah
Penyerahan diri oleh Andi Aziz. Penyerahan diri oleh Andi Aziz dilakukan pada tanggal 15 April 1950 di Jakarta setelah menerima ultimatum pemerintah RIS yang menuntutnya untuk menyerahkan dirinya pada jangka waktu 4 kali 24 jam. Latar belakang penyerahan dirinya dilakukan karena pasukan Andi Aziz mengalami tekanan besar setelah penumpasan TNI yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Pasukan Andi Aziz kalah dalam pertempuran singkat dan mundur. Proses hukum dan pengadilan Andi Aziz dihadapkan pada pengadilan militer. Pemerintah menilai tindakan memimpin pemberontakan di Makassar merupakan pelanggaran terhadap integritas nasional. Hukumannya dalam persidangan, Andi Aziz dijatuhkan hukuman penjara sebagai konsekuensi atas keterlibatannya dalam pemberontakan. Hukuman ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan kedaulatan dan keamanan negara. Halo semua, nama saya Kesha Aledani. Di sini saya akan menjelaskan dampak pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan ini membawa beberapa konsekuensi penting. Yang pertama, bergabungnya NIT ke NKRI. Pemberontakan memicu ketidakstabilan di NIT yang mempercepat pembubarannya dan penggabungannya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, ada konsolidasi militer. Pemberontakan ini menyoroti perpecahan antara bekas pasukan KNL dan TNI, mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat kontrol militer dan melarang pasukan independen. Yang ketiga, melemahnya pengaruh ex-KNL. Aksi Andi Aziz yang didukung mantan pasukan KNL menyebabkan pengaruh kelompok ini ke dalam militer Indonesia kian meredup. Yang keempat, penegasan terhadap separatis. Pemerintah pusat merespon dengan tegas, mengirim pasukan dan mengadili Andi Aziz. Ini menjadi peringatan bagi gerakan separatis lainnya. Dan yang kelima, ada instabilitas. Pemberontakan ini menciptakan ketegangan dan kekacauan di Makassar, mengganggu komunikasi dan stabilitas sosial. Dan yang terakhir, yang keenam, pemicu pemberontakan lain. Meskipun berhasil dipadamkan, pemberontakan ini memicu konflik lain. Salah satu pengikut Andi Aziz, Dr. Somokil, kemudian memimpin pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Pemberontakan Andi Aziz merupakan puncak dari konflik antara kepentingan daerah, dalam hal ini NIT, dan upaya pemerintah pusat untuk menyatukan seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Meskipun berlangsung singkat, pemberontakan ini menunjukkan betapa sulitnya proses transisi dari RIS ke NKRI dan adanya resistensi dari kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan status quo atau memiliki kepentingan khusus. Pemberontakan ini akhirnya menjadi salah satu motivasi kuat bagi pemerintah untuk mempercepat pembubaran RIS dan kembali ke bentuk negara kesatuan pada 17 Agustus 1950.